Perkenalkan, nama saya Renlaso Simatupang, NPM 19081 0017. Saya akan menjelaskan tentang hak akses pada MySQL. Cara memberikan akses pada user dengan cara memberikan query grant. Untuk memberikan hak akses kepada sebuah user, MySQL menyediakan query grant. Berikut format dasar dari query grant, yaitu grant hak akses on nama database, nama table, to nama user, at lokasi user. Hak akses ini merupakan privilege yang akan diberikan kepada user tersebut. Hak akses diberikan berisi query. Hak akses yang di sini berisi query yang diperbolehkan seperti select, insert, update, delete, atau query lainnya. Jika ingin memberikan hak penuh untuk semua query dasar tersebut, hak akses ini bisa diisi dengan all. Berikutnya ada nama database. Nama database ini adalah database yang ingin diberikan hak akses. Jika kita mengizinkan user tersebut dapat mengakses semua database yang ada, nama database bisa ditulis dengan tanda bintang. Yang berikutnya ada nama tabel. Nama tabel di sini yaitu adalah nama tabel yang ingin diberikan hak akses. Jika kita mengizinkan user dapat menggunakan semua tabel, nama tabel bisa ditulis dengan tanda bintang juga. Kemudian ada nama user. Nama user di sini adalah nama yang akan diberikan hak akses. Kemudian ada lokasi user. Lokasi user ini adalah alamat IP dari user yang ingin diberikan hak akses. Jenis hak akses berdasarkan cakupan akses level. Yang pertama, hak akses global. Hak akses ini berarti user dapat memiliki hak akses untuk seluruh database yang terdapat di dalam MySQL. Contohnya, penulisan query grant untuk level ini adalah grant select on to user at localhost. Perhatikan cara penulisannya. Nama underscore database titik nama underscore table. Dimana kita menulisnya dengan bintang titik bintang, sehingga user tersebut dapat mengakses seluruh tabel pada seluruh database. Yang kedua ada hak akses level database. Hak akses ini berarti user memiliki hak akses penuh untuk sebuah database. Contoh penulisan query grant untuk level database ini adalah grant select on universitas to user at localhost. Untuk penulisannya seperti ini. Nama underscore database titik nama underscore table. Kita membatasi nama database, namun memberikan hak akses untuk seluruh tabel. Penulisannya adalah nama underscore tabel titik bintang. Kemudian ada hak akses level tabel. Hak akses ini berarti user memiliki hak akses untuk sebuah tabel yang berada pada sebuah database. Contoh penulisan query grant untuk level ini adalah grant select on universitas mahasiswa welcome to user at localhost. Hak akses ini memiliki user hanya terbatas pada level sebuah tabel saja. Yang terakhir ada hak akses level kolom atau nama kolom. Hak akses ini adalah hak akses paling kecil yang dapat diberikan kepada sebuah user. Dengan hak akses level kolom, user hanya memiliki hak akses untuk beberapa kolom pada sebuah tabel. Contoh penulisan query grant-nya untuk level kolom ini adalah grant select nama, umur on universitas titik mahasiswa underscore welcome to user at localhost. Kemudian ada tipe-tipe hak akses dalam MySQL. Untuk setiap level yang tadi, kita dapat menerapkan berbagai tipe hak akses yang ingin diberikan. Contohnya, kita bisa lihat saja query select untuk menambahkan data ke dalam tabel. Kemudian ada query insert untuk mengupdate data, lalu ada query update untuk menghapus data, maksud saya ada query update untuk mengupdate data, dan kemudian ada query delete untuk menghapus data. Pada tabel berikut ini, saya akan melampirkan seluruh tipe hak akses yang dapat diberikan atau dibatasi oleh user.
Tabel tersebut diambil langsung dari manual resmi MySQL. Kebanyakan dari hak akses tersebut akan jarang digunakan dan belum kita pelajari. Namun tabel di bawah dapat dijadikan sebagai referensi terkait hak akses atau privilege. Ini dia tabel keterangannya. Di sini ada hak akses, all privilege. Keterangannya itu memberikan seluruh hak akses kecuali grant option. Ada hak akses alter, yaitu hak akses yang digunakan untuk merubah tabel atau alter tabel. Kemudian ada alter routine, hak akses untuk merubah stored routine. Kemudian ada create, yaitu hak akses untuk membuat tabel dan database. Kemudian ada create routine, yaitu hak akses untuk membuat dan menghapus storage routine. Kemudian ada create table space, yaitu hak akses untuk membuat, mengubah, dan menghapus table space dan log file. Kemudian ada create temporary table, yaitu hak akses untuk membuat tabel sementara. Create temporary table. Kemudian ada create user, hak akses untuk membuat, menghapus, dan mengubah user. Create user, drop user, rename user, dan revoke all privilege. Kemudian ada create view, yaitu hak akses untuk membuat dan mengubah view. Kemudian ada delete, yaitu hak akses untuk menghapus data atau delete. Dan yang terakhir ada drop, yaitu hak akses untuk menghapus database, tabel, dan view. Itu tadi bukan yang terakhir, dan ada tambahannya itu di sini ada event, yaitu hak akses untuk membuat event. Kemudian ada execute, adalah hak akses untuk menjalankan storage routine. Kemudian ada file, hak akses ini untuk membuat server membaca maupun membuat file. Kemudian ada grant option, hak akses ini untuk memberikan hak akses kepada user lain. Lalu ada index, hak akses ini untuk membuat dan menghapus index. Kemudian ada insert, hak akses ini untuk menambah data atau query insert. Kemudian ada log table, yang dimana hak akses ini untuk mengunci tabel atau log table. Kemudian ada proses, yang dimana hak akses ini digunakan untuk melihat seluruh proses atau show process list. Kemudian ada proxy, yaitu untuk proses proxy. Lalu ada reference, yang artinya belum diimplementasikan. Lalu ada reload, yang dimana hak akses ini untuk operasi flush. Kemudian ada replication client, yaitu yang dimana hak akses ini digunakan untuk mengubah urutan master dan slave server. Kemudian ada replication slave, yang dimana hak akses ini untuk slave replikasi untuk membaca log event winner dari server master. Lalu ada select, yang dimana hak akses ini untuk melihat data atau query select. Kemudian ada show databases, yang dimana hak akses ini digunakan untuk melihat seluruh database atau show database. Kemudian ada show view, yang dimana hak akses ini untuk melihat pembuatan view atau show create view. Kemudian ada shutdown, yang dimana hak akses ini untuk MySQL admin shutdown. Kemudian ada super, dimana hak akses ini berfungsi untuk administrasi server seperti change master to kill, purge binary log, set global, dan perintah debug MySQL admin. Kemudian ada trigger, yang dimana untuk operasi trigger. Lalu ada update, yaitu hak akses untuk memperbarui data atau query update. Dan yang terakhir ada usage, yang dimana untuk artinya sama dengan tanpa hak akses. Nah, grant all ini pengertiannya sendiri adalah cara penyingkatan memberikan hampir semua hak akses kepada sebuah user tertentu. Hak akses ini mencakup seluruh query dasar, yaitu alter, create temporary tables, delete, drop, execute, file, index, insert, log tables, process, reload, replication client, replication slave, select, show databases, shutdown, super, dan update. Langsung saja kita ke
ke bagian contoh. Pertama-tama kita mau aktifkan dulu SAMPP-nya yang di bagian Apache dan MySQL. Lalu kemudian kita membuka command prompt. Kita masuk dulu ke MySQL-nya. Kita pertama-tama buat dulu nama usernya. User setelah itu ini udah berhasil kita buat usernya. Lalu di sini tadi dikatakan query grant untuk membuat hak aksesnya. Dikatakan di sini yaitu grant memberikan hak akses. Untuk contoh penulisannya mungkin seperti ini, yaitu grant select on universitas mahasiswa welcome to localhost. Oke. Mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga dapat berguna. Terima kasih.